Khidir sakit pinggang katanya, izin, jadi yang lain ada beberapa keperluan yang mendesak ya, insyaallah ya, hingga gak bisa hadir. Nah, baik ikhwah, abda, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala man afsahal arabi wal ajami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah, Allah berikan taufik pada siang hari ini dengan segala kondisi yang ada. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk sama-sama kita mengambil faedah, mengambil sebuah ya kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum dimulainya muhadatsah pada tahun ajaran baru ini. Nah, ala kulli hal ya, walaupun acara ini kita rencanakan, kita susun draftnya matang-matang jauh-jauh sebelum acara ini dilaksanakan pada siang hari ini. Ya, ana ingat itu sebelum Ramadan, ana sudah bikin draftnya, sudah fix draft itu di revisi ke-6 Ramadan sebelum liburan. Nah, ya, itu sudah kita fixkan, sudah kita ajukan, sudah kita komunikasikan dengan bidang-bidang terkait. Sudah kita pilihkan tempat juga, mungkin yang nyaman, yang sesuai dengan suasana yang mungkin lebih santai. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, qadarullah ma syafa'al, itu tidak bisa terlaksana dan akhirnya kita tunda ya pada pekan-pekan ini, yang harusnya kita laksanakan pada mulai hari Senin. Ternyata ada daurah, kemudian hari Rabu kita ada rapat pengurus sampai Kamis, dan baru bisa terlaksana pada Jumat kali ini. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan melapangkan kita semuanya. Nah, ayolah ikhwah, teman-teman pengampu muhadatsah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mengapa acara ini cukup ya krusial untuk kita laksanakan ya, dan mengapa juga waktunya tidak bisa toleransi lagi, terutama untuk yang di Putra. Ya, karena seperti yang tadi kita ceritakan, ada banyak hal yang terjadi ya, terutama di jadwal kepengurusan madrasah, kemudian kesesuaian dengan datangnya santri baru, dan sinkronisasi program yang di akhwat. Ya, akhirnya ala kulli hal ya ini harus bisa terlaksana, dan memang waktunya ya mau ndak mau juga kita sudah canangkan pada siang hari ini, yang sebenarnya sekali lagi jadwal ini kita sudah undang, kita sudah canangkan programnya sebelum rapat PSB itu bahkan dilaksanakan, karena memang settle-nya itu rapat PSB malam hari. Makanya Ana ambil waktu Jumat siang, dan Ana sudah konfirmasi apakah ada rapat pengajaran di ikhwan atau di akhwat atau tidak ada juga. Ya bismillah, Ana mulai pada siang hari ini, dan apapun keadaannya teman-teman semuanya
kita mulai pada siang hari ini. Nah, dan kenapa kita duduk di sini sebelum tahun ajaran baru? Ya, karena latar belakangnya adalah perlunya kita menyamakan metode mengajar. Ya, karena perjalanan kita dalam belajar bahasa Arab ya tidak sama. Ya, mungkin teman-teman pengampu muhadatsah ada yang kuat kaedahnya, kemudian memang lama berkutat di situ, mutqin, kemudian bahkan sampai mengajar. Ya, dalam mengajar muhadatsah tentu ada sebuah metode berbeda yang nanti akan diterapkan. Ya. Begitu pula sebaliknya, mungkin ada dari teman-teman kita atau dari kita ataupun dari mungkin ana sendiri itu belum lama berkutat di dunia qawaid al-arabiyah, lughah al-arabiyah belum lama. Ya, hanya saja mungkin memang bidang atau fak yang ana jalankan dari dulu, yang ana banyak baca ya adalah tentang muhadatsah atau tentang tatbik dalam bahasa Arab ini. Dan dulu kita juga belajar kepada para masyayikh, kepada orang-orang yang sudah melalui perjalanan ini. Nah, walaupun mungkin kita sadar bahwasanya kita penuh keterbatasan, hanya saja perlu kita fahamkan sama-sama, sama dalam metode mengajar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya kita sama dalam perjalanan untuk nanti kita meraih tujuan yang sama. Ya. Maka tujuan kita dalam bahasa Arab tentunya dalam menerapkan muhadatsah di madrasah ini, jika kita tahu tujuannya, pasti nanti di misi atau perjalanannya kita nanti juga kita tidak akan berbeda. Sehingga hasil ataupun output yang diraih oleh teman-teman santri, orang-orang teman-teman yang kita ampu itu juga nggak jauh-jauh beda. Nanti saat mereka naik dari mubtadi ke mutawasid, nah itu tidak jomplang. Ya, istilahnya kalau bahasa pendidikan di luar itu standar kompetensinya tuh nggak jauh berbeda. Ya. Dan nanti naik dari mutawasid ke muntahi, itu mereka punya setidaknya standar kompetensi atau maharoh itu yang tidak jauh berbeda. Sehingga nanti nyambung. Nah, saat kita nanti kaderisasi pengajar di setelah muntahi, muhadatsah nggak bingung-bingung lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah diproses dengan proses yang melalui hal itu yang nanti dia dipersiapkan untuk mengajar di tahun ke-4 atau ke-5. Nah, setelah melalui proses badal pada setengah tahun sebelumnya. Nah, maka hal-hal seperti ini teman-teman sekalian, ikhwah sekalian, itu perlu kita ya dudukan sama-sama agar kita paham ya apa sebenarnya yang kita ingin jalankan pada terutama tahun ini, ya setidaknya pada tahun ajaran ini. Nah, maka pertama adalah tujuan kita dalam muhadatsah adalah sebagai wasilah pendukung pengajaran, ya bukan sepadan dengan pengajaran di Imam Ahmad. Ya, ini perlu kita pahami. Jadi kita hanya mendukung pengajaran di Imam Ahmad. Jadi muhadatsah itu idealnya nggak boleh mengalahkan muqarrar yang sedang atau yang dijalankan oleh Al-Walid, ya, Ustaz Abu Izzah Hafidhullah Ta'ala, dari program-program muqarrar yang beliau jalankan di Ayyamud Dirasiyah, hari-hari biasa. Maka kita perlu pahami, kita mendukung dari sisi apa? Dalam memahami kalamul Arab. Karena kalamul Arab itu adalah seperti yang kita pelajari ya dalam Al-Ajrumiyah, al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Dia harus apa? Al-lafadz, ya lafadz-lafadz yang memberikan faedah yang tersusun, tapi bukan kita nyusun sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin Abdul Hamid ya. Beliau adalah guru dari Fania Badi Abdurrahim, pengarang Durusul Lughah, ya pengajar S2 dulu di Mesir. Muhyiddin Abdul Hamid, pengarang Tuhfatus Saniyah, kitab Al-Ajrumiyah, bilwat itu beliau bilang biwat al-arabi. Jadi lafadz yang diletakkan oleh orang-orang Arab yang fasih, yang fushah. Ya. Makanya kita harus paham, artinya kita membantu mendukung teman-teman santri-santri di Madrasah Imam Ahmad untuk memahami siyak kalam Arab. Ya, siyak kalam Arab. Oh, kalau orang Arab ngomong seperti ini tuh maksudnya seperti ini. Karena di bahasa Arab itu saat diucapkan seperti ini, itu yang dimaksudkan seperti ini. Nah, artinya
kedudukan ataupun siak kalam itu akan terbantu ya saat kita juga belajar muhadatsah. Maka ini kita mendukung pengajaran di muhadatsah. Maknanya apa? Konsekuensinya, salah satu muqtadha yang akan terjadi adalah kalau kita ngajar muhadatsah, jangan kita ulang apa yang sudah dipelajari teman-teman di Ayyamud Dirosi, hari-hari belajar mereka dari kaidah-kaidah. Itu nggak usah terlalu ditekankan. Itu Masya Allah udah bagi anak ya, itu udah terlampau sangat cukup sekali. Nahu, sorof, mubtada, mana mubtadanya, mana khobarnya, mana hal, mana tamyiz. Itu yang mungkin selip-selipan saja ya, untuk interaksi bahasa Arab, melatih tatbik kita. Tapi sekali lagi yang kita lakukan ini mendukung. Dan mendukung kita ini hanya 2 sesi di akhir pekan, Jumat sama sore. Maka kita harus tahu fokus pembelajaran kita dan pengajaran kita itu adalah di tatbik kalam, bukan di qawaid Arabiyah. Itu yang pertama tentang tujuan. Mungkin teman-teman juga bisa baca nanti ya. Kemudian tujuan khususnya itu kita nggak muluk-muluk. Ya, jadi santri itu bisa ngerti pemahaman kalam Arab secara pasif. Ya. Dan dia juga ngerti cara ngomong dengan cara yang sederhana. Udah kita nggak muluk-muluk. Ya kita nggak muluk-muluk. Kenapa? Ana rasa itu yang cukup realistis untuk kita terapkan di tahun ini. Sekali lagi, itu yang cukup realistis untuk kita terapkan terlebih di tahun ini. Ya, yang tidak menutup kemungkinan kalau kita melihat santri-santri cukup bekal, ya kita akan naikkan standar kita. Nah, tapi setidaknya mereka paham. Kalau di halaqah tuh nggak bengong, ataupun kalau kita ajak ngomong bahasa Arab itu ada nyangkutnya sedikit-sedikit. Dan terutama juga kita membantu mereka dalam memahami kalamul masyayikh. Terutama yang jadi program di madrasah ini adalah videonya Syekh ya, seperti Syekh Sa'd As-Satiri terakhir ya di Liqa' Tulab. Jadi mereka ngerti, terbiasa mendengar kalamul Arab. Ya. Itu tentang tujuannya. Kemudian tingkatan pembelajaran seperti yang kita sudah pahami ya. Ada mubtadi, mutawasid sama muntahi, dan semuanya punya target, standar, kompetensi yang berbeda-beda. Ya, maharoh yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lanjut ke acara inti kita, ya tentang metodologi pengajaran yang ada. Nah, dan ini adalah salah satu apa yang ingin kita bahas secara fokus pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara mengajar secara teknis, ataupun saat kita mengampu muhadatsah itu, kita harus ngapain sih? Kalau ada khiwar, kalau ada nas, kalau ada mufrodat, ada tadribat, kita harus ngapain? Nah, nanti ada penjelasannya secara rinci di yang metodologi pengajaran secara khusus biidznillah ta'ala. Tapi sebelum itu mari kita pahami, ikhwas kalian, ya, ada beberapa kaidah umum ya, ataupun metodologi pengajaran yang umum yang harus kita pahami bersama. Salah satunya adalah istima'. Ya. Kenapa istima'? Ya, karena bahasa Arab ini ada beberapa maharot ataupun kompetensi, skill, kemampuan yang harus kita fahami bersama. Yang pertama itu ada maharotul istima'. Ya. Kemudian maharotul kalam. Ada maharotul qiraah dan ada maharoh kitabah. Ya. Maka 4 kemampuan ini yang akan kita asah di santri-santri yang akan kita ampu. Ya. Pokoknya kalau ini nggak paham, kita bicara teknis metodologi khusus pun mungkin akan berbeda hasilnya nanti. Ya. Karena apa? Karena sekali lagi, kalau tujuan bahasa Arab tadi adalah sebagai kita pendukung pengajaran di Imam Ahmad untuk memahami kalamul Arab, dan wasilah untuk memindahkan, menukilkan ya kalamul Arab itu sendiri ya dengan maharotul kalam dan istima'. Ya, itu yang paling dasar dan paling basic yang harus kita kuasai, ya. Dan yang harus diajarkan oleh seorang pengampu kepada murid-muridnya. Istima' sama kalam. Ya, istima' sama kalam.
Ya, kenapa seperti itu? Karena historinya juga, jika kita merujuk ke Al-Quran itu, Al-Quran kan diturunkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, ya, ditalkinkan kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Ya ditalkin, ya, ditalkin. Kemudian di fase-fase awal, di sodri hadhil ummah, itu kan juga metodenya sama. Nabi nggak nyuruh muridnya nulis dulu, baru diapalin, ataupun dikasih langsung turun lauh dari langit, kemudian sahabat-sahabat suruh baca, kan enggak. Jadi justru yang paling penting yang harus kita pahami adalah istima, ya. Jadi mereka harus mendengar dulu nih, banyak-banyak mendengar, kemudian banyak-banyak praktek tentang bahasa Arab, ya. Dan itulah yang akan mengasah skill ataupun kompetensi bahasa itu sendiri. Contoh ya, kalau anak kecil baru lahir ya, sering kita sampaikan dulu. Dia belajar dari ibunya kan nggak langsung belajar kitabah sama qiraah ya. Itu kan nanti di lil aulad kalau di sini ya. Kalau di kelas anak-anak itu kan di Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud. Ya dia baru belajar nulis. Pertama nulis pun juga bukan langsung nulis huruf, garis belok-belok, garis lurus, sejajar, bergelombang. Tapi itu di marhalah saat dia masuk madrasah. Ya. Qiraah sama kitabah. Nah, di fase-fase sebelumnya, sebelum masuk sekolah itu, ya mungkin 1 sampai 5 tahun, bayangkan ya 5 tahun itu anak-anak kan cuma mendengar dari ibunya, dari lughatul Nah, ibunya ngomong apa, dia dengar, dia cerna, oh mungkin ibu seperti ini. Apalagi di awal-awal, mungkin ibunya ngomong A, anaknya nangkapnya B, ibunya ngomel-ngomel. Nah, itu kan biasa tuh. Kenapa? Ya emang belajar bahasa seperti itu. Ya, makanya nanti di halaqah itu teman-teman yang perlu kita pahami adalah jangan sampai saat kita belajar muhadatsah ini seperti kita belajar kaidah ya. Artinya mereka harus paham. Artinya belajar bahasa ini punya perjalanan yang lebih luas, ya lebih lama, dan kita harus lebih sabar. Ya. Maksudnya untuk dari segi penguasaan dan pemahaman. Jadi anggap saja saat kita sedang mengajar bahasa Arab ini adalah kita seorang orang tua yang berbicara terus-menerus, mengajak interaksi secara terus-menerus kepada anak kita, ya, atau anak antum nanti ya, jika Allah mudahkan. Ya. Itu anggap aja seperti itu. Jadi jangan bingung, Mas, saya dari 1 belum selesai. Ini gimana nih? Ini udah blok semua murid-muridnya, ini juga bengong kalau diomongin kagak ada yang ngerti segala macam. Itu udah santai aja, nggak usah dibawa pusing. Kita mengambil sebab itu, kita ngomong bahasa Arab di depan mereka, selesai, udah. Paham nggak paham? Mereka kan berproses. Ya, mereka akan berproses. Ya mungkin hari ini mereka tahu wassalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Ya masa itu nggak ngerti? Kan lumayan. Ya, kemudian nanti di pertemuan kedepannya ada mufrodat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terus saat kita ngajarin hiwar, kemudian kita ngajarin nas, terus mereka kelihatan kok bengong aja, istilahnya kok kita langsung pesimis gitu, jangan. Ya, anggap aja kita sedang mentalkinkan bahasa Arab kepada mereka. Insya Allah mereka nangkep kok. Insya Allah mereka nangkep. Asal kita sabar. Makanya kalau di metode pengajaran muhadatsah yang modern itu, bahasa Arab yang modern, kalau teman-teman baca di Arabiyah Linasyiin atau Baina Yadaik, itu kan yang diusung Thariqatul ya, gimana metode seperti metode seorang ibu yang mengajarkan bahasa ke anaknya. Ya seperti itu. Jadi umpamanya kalau kita sudah bagi ya, apalagi nanti di marhalah mubtadi sama mutawasid, metodenya adalah metode dars itu ya disampaikan di pertemuan itu. Besok ganti lagi. Ya, kenapa? Ya nanti soalnya kaitannya banyak ya sama acara di akhir bulan, kemudian nanti silsilah pada apa yang dipelajari. Kemudian nanti kalau itu tertunda, ya nanti akan berdampak ke beberapa hal. Ya, pengaturannya akan sangat rumit. Salah satunya itu yang nomor 2. Kenapa? Karena muhadatsah ini kan timnya terbatas ya. Jangan kan muhadatsah, orang halaqah Imam Ahmad aja timnya cuma berapa biji, ya berapa orang doang. Ya tapi itu udah menguras tenaga yang sangat luar biasa. Lah kalau kita
nih afwan teman-teman, kalau umpamanya muhadasahnya beda-beda. Halakoh A baru sampai ta'aruf, halakoh B sampai hiwayah, halakoh M sampai dirosah. Itu pusing kita ngatur ya. Nanti ada yang sini pindah kitab. Oh sini nggak mampu, sini ada yang kemampuannya berbeda. Oh harus dipindah ke halakoh lain. Oh nanti sini selesai mas, kitabnya gimana? Oh ya kitabnya kita pesankan. Berapa orang sih? 10 orang. Bulan depan lagi ada yang pesan kitab lagi, harus narikin lagi. Oh itu luar biasa. Maka Anda melihat mungkin yang cukup untuk kita terapkan ya, yang realistis ya untuk kita terapkan itu adalah apa yang insya Allah kita akan jalankan, terutama di marhalah mubtadi sama mutawasid ya. Penyeragaman materi itu ngaturnya akan lebih mudah. Persoalan nanti umpama contoh di halakohnya Z itu ada yang nggak paham bener-bener semua materi itu nggak ada yang paham ya, nanti rencana kita memang ada ujian kenaikan marhalah. Kalaupun memang belum bisa terrealisasi pada tahun ini, kita akan mengambil dari observasi pengajar. Mas, si fulan ini bener-bener nggak paham, bless ya, ngeblank bener-bener mubtadi. Ya simpel aja, kita ulang tahun depan, kan selesai. Ya dia biar dia berproses lagi. Nah, seperti halnya di mutawasid seperti itu. Nah, kecuali nanti di muntahi ya, di halakoh muntahi, maka akan diperlakukan seperti sistem setoran kitab. Ya, sistem setoran kitab. Makanya kalau teman-teman lihat di halaman alur belajar ya, alur belajar di muhadasah ini di halaman 19, di halakoh muntahi itu ya udah selesai muhtasor, al-ilmu sama al-jurumiyah. Itu istilahnya seperti itu. Ya udah sesuai dengan pencapaian halakoh masing-masing. Ya, kenapa kita pede melakukan itu? Ya kan kalau halakoh muntahi tidak banyak. Ya, kalau di akhwat hanya 2. Ya, kalau di ikhwan kan terakhir ada 5. Ya, tapi nanti kita akan kerucutkan lagi. Itu ngaturnya mudah. Banyak halakoh sejumadi sampai bab 10. Halakoh ana sampai bab 2. Ya, simpel aja ngaturnya, enak. Jadi pengaturannya nggak rumit karena yang terlibat hanya 5 halakoh, ataupun di akhwat juga cuman 2 halakoh. Itu simpel dan kita bisa atur. Dan nanti penekanan maharoh bahasa terutama di kalam, kitabah sama kiroah, nah di muntahi ini. Ya, jadi kalau Afan antum ulang lagi ya yang ini. Soalnya antum mungkin perlu banyak perbaikan di kalam atau di kitabah saat mengerjakan tadribat. Seperti halnya saat kalamnya masih lemah, tahadats. Ya, tahadats. Nanti ada di muntahi, mungkin di mutawasid ada sedikit tadribat tentang tahadats, cerita. Nah, cerita apa yang kamu pahami dari umpamanya ada clue, ada sebuah kata satu kalimat. Umpamanya si fulan pergi ke Kopeng untuk melakukan rihlah bersama keluarganya, dan dia ke sana pergi dengan mobil polisi dikawal oleh tentara segala macam. Nah, tahadats umpamanya tahadats dengan ibarah ini. Kalau dia nggak bisa, kita nggak boleh lanjut. Jadikan dia PR, suruh dia matangkan di pertemuan selanjutnya. Dia cuma bisa 1 kata, besok suruh ngulangi lagi. Artinya seperti itu akan dilakukan di muntahi untuk penggemblengannya. Ya, seperti halnya kalau di mukhtasar itu kan penggemblengan kaidah yang Anda pahami ya. Mungkin kalau salah diluruskan nanti teman-teman yang lebih lama belajar. Itu kan ditanbihat. Ya. Jadi kan kita nggak lama-lama belajar bahasa Arab ini, dalam arti Ustadz kan nggak pengen menjebak orang untuk belajar bahasa Arab lama-lama. Ya. Karena fungsinya nanti harus segera didapatkan, orang harus belajar akidah dan iman. Nah, sama seperti yang di sini nanti, ya kalau di marhalah mubtadi sama mutawasid, birohah udah. Apalagi kalau ngajar mubtadi sama mutawasid, jalan aja, jalan diproses ya sesuai dengan kemampuan halakoh masing-masing. Contoh, dalam satu halakoh mubtadi, kalau ada 10 orang, terus yang ngacu nggak paham 6 orang, yang paham cuma 4. Ya kita ulangi sekedarnya.
Kalaupun nanti di akhir pelajaran ya nggak paham malah nambah 7 orang atau 8 orang, ya besok udah ganti dars, nggak apa-apa. Biar mereka nanti suruh murojaah sama teman-teman yang lain. Artinya tujuan kita kan sebenarnya bukan mereka bisa ngerjain ataupun bukan mereka bisa ini, tapi mereka biasa mendengar istima dari apa yang kita sering ucapkan. Itu sebenarnya intinya. Terlebih di mubtadi, ya, mereka mendengar suara-suara, mereka mendengar tarkib-tarkib, mereka mendengar jumlah mufidah dari apa yang sering kita ucapkan. Itulah pentingnya teman-teman marhalah istima. Artinya saat iktisabul lughah, ya, saat seseorang itu berusaha untuk memperoleh bahasa yang sedang dia pelajari, itu kalau dengan metode istima, dia kan nggak sadar, ya, tahu-tahu kok saya bisa, ya kenapa? Karena secara tidak sadar dia terus menerus diperdengarkan bahasa Arab, ya kayak seorang ibu, ya, kan nggak sadar, umpamanya itu kan nggak terstruktur, nggak terkurikulum dan nggak tertata, ya, itu kan ya kayak seorang ibu ngomong aja, A B C C A B C C, wah ini budi manjat pohon segala macam, kan ngomong aja, tapi kan anaknya nanti bisa, kenapa? Karena sekali lagi sering diucapkan dan sering diistima, ya. Jadi sering ditasmi, atau kalau dari segi murid mereka sering istima, sering mendengar, ya. Seperti halnya yang Allah firmankan, ya, waladzi qala Allah taala waladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi sama'nya dulu nih. Apa? Perdengarkan dulu, nanti baru diperkuat dengan kitabah dan qiraah. Nah, itu tentang betapa kita harus paham bahwasanya istima itu cukup penting, teman-teman. Maka ini adalah sebuah poin yang sangat besar yang pengen kita tekankan, bahwasanya istima ini jangan bosan-bosan dan jangan sampai kita merasa kayaknya biasa aja sih, nggak terlalu penting. Kenapa? Jadi efeknya seperti ini. Contoh, kita ngajar hiwar nih, di bab ta'aruf. Di bab ta'aruf, jangan kepedean sekali kita isma'u waradidu sekali tentang ta'aruf, walaupun itu simple, itu cukup. Jangan, enggak cukup. Ana sering tuh di halaqah tuh tanya sama teman-teman, hiwar, kaif hiwar, sahal, alhamdulillah, sahlun muyassarun, ya. Tapi ternyata apa? Coba kita challenge, kita kasih tantangan buat dia, ya. Coba antum bikin, tutup buku antum, ya, antum bikin sebuah ibarah apa bahasa Arabnya ini, padahal itu cuma merubah 1-2 mufradat yang ada di hiwar, ya. Tapi lantaran dia nggak ngerti struktur kerangka hiwar, akhirnya dia nggak bisa. Kenapa? Ya dia nggak ngerti. Maksudnya hiwar itu kita nggak cuma ngajarin mufradat saja, tapi tarkib wal lafdzul murakkab, yang apa? Yang mufid, yang apa? Biwatil arabi, itu yang paling penting. Ini hiwar ini kan kita nggak ngarang bebas, ya. Hiwar yang kita ketik di buku ini, teman-teman, kita ambil di buku-buku Arabiyah Mu'tabarah yang sudah teruji, sudah tersebar di dunia, sudah proven, sudah terbukti, ya. Kalau bahasa medisnya teruji klinis, ya. Itu adalah bahasa yang fushah. Makanya anak pede saja dalam mentalkinkan sesuatu yang basic dan dasar, walaupun itu terkesan mudah. Di halaqah tak ulang 6 kali hiwar itu. Mungkin nanti kita akan pelajari, ya, metodenya, ya. 3-6 kali, ya. Itu anak ulang-ulang. Kenapa? Kalau mereka nggak tahu kerangka hiwarnya, bukan hanya mufradat hiwar, ya. Faham. Mereka nggak bakal bisa ngomong. Karena tujuan kita adalah bagaimana, sekali lagi, mereka tuh faham kalamul Arab. Mereka faham kalam Arab. Itu, teman-teman. Kemudian di maharoh yang kedua adalah maharotul kalam, ya, maharoh kalam. Dasarnya bahasa Arab itu ya al-kalam, yang ngomong. Karena kalau bahasa nggak diomongin nggak jadi bahasa. Ya seperti halnya sahabat dulu. Sahabat kan
adalah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab ya. Bahkan afsahul Arab wal ajam siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan nggak bisa qiraah wala kitabah. Beliau kan ya, ummi, nggak bisa qiraah, baca nggak bisa, nulis nggak bisa. Tapi bahasa beliau sangat kuat. Ya kenapa? Karena saat beliau masa kecilnya di Bani Sa'ad, ya, di sebuah pedesaan yang steril, artinya nggak banyak pendatang datang, bahasa Arab itu sangat kuat di situ. Dan Rasulullah SAW banyak sekali istima dari Bani Sa'ad tentang bahasa Arab yang fushah. Makanya bahasa Arab beliau kuat. Ya, bahkan jadi orang yang paling afsahul lugati, afsahul arabi wal ajam. Itu beliau. Ya. Kemudian apakah Nabi cuma dengerin terus nggak ngomong apa-apa? Kan nggak. Ya, Nabi kan juga berinteraksi dengan anak-anak kecil di Bani Sa'ad. Ya, main, ngomong, praktek. Ya. Nabi berbicara, ya, segala macam ya, sampai Nabi tumbuh menjadi orang yang punya bahasa yang kuat. Nah, karena sejatinya kitabah itu, ya, kita tulisan, literasi itu hanya ibaratun antam filil kalam. Dia mentamfil kalam-kalam aja kan. Jadi dia hanya menyimbolkan simbol dari kalam itu sendiri. Contohnya apa? Saat kaedah-kaedah bahasa Arab diletakkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Dulu kayak apa tulisannya? Kan cuman garis-garis saja, ya kan? Nggak ada titik sama sekali kan? Ya gitu ya kalau nggak salah ya. Kan gitu di sejarahnya. Ya, sampai Abu Aswad Ad-Du'ali yang meletakkan sebuah kaedah ya sesuai dengan instruksi dari Amir pada saat itu. Ya. Dengan sebuah kaedah-kaedah yang beliau letakkan hingga sekarang. Bahkan dulu belum harokat, dulu cuma titik. Ya, dulu cuma titik. Idza dhammamtu fammi nuqtatan fawqal harfi, maka jadilah dhamma. Ya. Wa idza khafadtu fammi nuqtatan ya tahtal harfi. Artinya seperti itu. Jadi simbol-simbol itu berkembang, tulisan-tulisan itu berkembang setelah kalam. Maka teman-teman yang perlu kita kuatkan sekali lagi buat di madrasah ini adalah paling pertama prioritas adalah istima dan kalam. Sekali lagi, jangan bosen-bosen ngulang-ngulang hiwar. Ya. Maka nanti kaitannya apa? Kaitannya dengan metode khusus tentang hiwar di buku ini adalah karena akan banyak sekali pengulangan hiwar. Dan kalau kita nggak tahu tujuannya, fungsinya, faedah untuk mengulang-ulang hiwar itu apa, ya kita nggak ngerti. Yaudah, ulang sekali aja deh hiwar, ulang sekali. Kaifa halukum ana bi khair alhamdulillah. Fahimtum? Fahimna. Nastamir, lanjut. Kita ngerjain tugas. I'mal, wajib. Ajib anil as'ilah. Udah, akhirnya apa? Seperempat jam selesai halakoh. Terus santri-santri, ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya. Ya afwan ya, maksudnya jangan sampai kita seperti itu. Dan insya Allah teman-teman di sini gak ada yang seperti itu. Maka itu tentang metode pengajaran ataupun metode pembelajaran umum yang harus kita pahami bersama. Nah, sebelum kita masuk ke metode pembelajaran secara khusus, ya, maka metode pembelajaran khusus nanti insya Allah akan kita pahami lebih detail dan lebih teknis lagi sesuai dengan agenda pada siang hari ini ya. Nah, mungkin agendanya ada yang terlewat sebenarnya. Ada pengantar kata dari Pak Susilo dan Sajumadi. Karena qadarullah wa masyafa'al ya, terjadi maksudnya beberapa agenda yang bertabrakan pada pekan-pekan belakang ini. Maka agenda kita rampingkan dan kita simpelkan. Ya, kita langsung ke tadi pengingat tentang tujuan muhadatsah ini dan metode umum dan khusus pada siang hari ini. Ya mungkin nanti insya Allah di akhir sesi kita mungkin praktek ya teman-teman ya. Mungkin salah satu perwakilan dari mubtadi ataupun kalau waktunya luas ya mungkin semuanya sekalian nanti. Ataupun sebagian besar kita dari mubtadi, mutawasid, ya dari muntahi juga. Nah, barakallahu fikum, kita tutup pada pertemuan yang pertama ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita makan dulu nanti kita lanjut ya. Insyaallah kita ada break sebentar.
Ya, sesuai dengan agenda jam 12:30.